Gunung Semeru erupsi kolom abu, warga diminta waspada banjir lahar. Penyakit ulat dan kuku kembali menyerang sejumlah daerah di Jawa Timur. Ribuan ulat bulu menyerang sekolah, siswa dipulangkan lebih awal. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan informasi pertama dari Lumajang. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi dengan kolom abu 1.200 meter di atas puncak kawah Kamis pagi kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat mencatat tidak ada dampak hujan abu dari erupsi ini. Gunung Semeru erupsi dengan kolom abu 1.200 meter di atas puncak kawah. Terekam CCTV yang terpasang di beberapa titik. Kolom abu letusan membumbung ke udara dengan ketinggian 1.200 meter dari atas puncak. Sedangkan warna kolom abu terpantau berwarna putih kelabu. Dari hasil koordinasi dengan Pos Pemantauan Gunung Semeru, BPBD mencatat tidak ada dampak hujan abu dari erupsi ini. Abu vulkanik masih berada di atas awan dan tidak sampai jatuh ke pemukiman warga. Terkait Gunung Semeru erupsi kolom abu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang mengimbau warga agar waspada terhadap dampak sekunder banjir lahar, mengingat saat ini memasuki siaga bencana hidrometeorologi. BPBD Lumajang mengimbau warga yang beraktivitas di sepanjang aliran sungai berhulu di Gunung Semeru agar mewaspadai ancaman banjir lahar dari Gunung Semeru. Mengingat saat ini memasuki siaga bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut berpotensi membawa endapan vulkanik Gunung Semeru menjadi awan panas. Jika hal ini terjadi, maka akan membahayakan keselamatan warga sekitar. Hingga saat ini Gunung Semeru berstatus waspada atau level 2. Ada dampak nggak hujan abu di sekitar? Untuk kawasan? dampak hujan abu memang tidak ada. Tapi kita tetap waspada karena terjadinya hujan, kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi atau cuaca basah, terutama di puncak Gunung Semeru. Kayak kemarin sudah terjadi hujan yang mengakibatkan terjadinya lahar dingin. Saudara, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun gencar menyemprotkan cairan disinfektan ke pasar hewan Muneng. Langkah ini guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kembali menyerang hewan ternak di beberapa daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menyemprotkan cairan disinfektan dan pemberian vitamin hewan di Pasar Hewan Muneng, Kecamatan Pilang Kenceng. Langkah ini dilakukan setelah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali menyerang hewan ternak di beberapa daerah. Tak hanya itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga gencar memantau pasar hewan maupun peternak. Berdasarkan data sementara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menunjukkan sebanyak 31 ekor sapi terindikasi penyakit mulut dan kuku. Hal ini mengacu pada sampel telah diambil dan dilakukan uji laboratorium, sedangkan 2 ekor sapi dilaporkan mati. Kita melakukan semprotan dengan disinfektan baik di lokasi pasar maupun di ternak-ternak yang ada di pasar. Seperti kita lihat tadi ada beberapa ekor sapi yang sudah dilakukan penyemprotan. Kemudian yang kedua, kita memberikan edukasi di pasar juga kepada peternak-peternak yang hadir agar untuk mengendalikan penyebaran wabah PMK ini untuk sementara waktu jangan terlalu mengeluarkan atau memasukkan ternak-ternak dari daerah luar yang sudah banyak kejadian PMK.
Saudara, dampak dari merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat penjualan hewan ternak terutama sapi di Pasar Muneng, Kabupaten Madiun sepi. Harga hewan ternak pun mulai menurun drastis karena kurang laku. Serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK di beberapa daerah di Kabupaten Madiun membuat penjualan hewan ternak terutama sapi di Pasar Muneng sepi. Bahkan kini harga jual sapi menurun drastis. Satu ekor sapi yang biasanya laku 16 juta rupiah, kini anjlok menjadi 13 jutaan rupiah. Sementara aktivitas jual beli di Pasar Muneng juga mulai sepi. Hal ini karena para pedagang takut hewan ternak jualannya seperti sapi maupun kambing tertular PMK. Yang penyakit ini terutama penyakit kuku dan mulut. Dilihat tuh mesti hidung, kaki itu busuk semua. Nggak berani karena penyakit itu tuh menular. Nah, posisi mau bawa nanti kalau ada yang sakit kan kemarin kan di sini ada yang mati. Gitu. Harga penjualan sapi. Harga penjualan biasanya 16 tinggal 13. Kalau yang sakit sudah 3/4. Sampai ngebrok gitu? Ngebrok tinggal 3 juta, 2 juta. Sebelumnya, saudara, virus penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali menghantui para peternak sapi di Jember. Ratusan sapi terserang PMK dan puluhan sapi mati akibat terserang penyakit berbahaya ini. Virus penyakit mulut dan kuku kembali menghantui para peternak sapi, salah satunya peternak sapi di Dusun Kalimalang, Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember. Seekor sapi miliknya tiba-tiba roboh dan kesulitan bernafas, hingga akhirnya mati dengan kuku dan mulut terluka, serta mulut mengeluarkan lendir. Sapi milik Khotimah ini mulanya tidak mau makan karena mulutnya terluka mengeluarkan lendir, berbusa, dan kuku kaki terluka. Sebelumnya, upaya pengobatan sudah dilakukan dengan berbagai cara hingga menghabiskan uang ratusan ribu. Namun sapi berbobot hampir 800 kg berjenis limosin mati itu tak tertolong. Tak hanya seekor sapi, virus PMK yang mematikan juga menular ke sapi miliknya yang lain hingga harus ditempatkan di kandang khusus. Pertama saya tahu itu jailan itu makan itu nggak mau. Langsung kedua harinya kok kakinya itu luka temunya. Langsung sama saya didulang dikeluarkan, nggak mau. Ya terus menular ke semua itu. Terus mati ya Bu? Ya itu ya mati 3 hari langsung yang besar itu mati. Sempat dikasih obat Bu? Ya banyak saya kalau 500 disobuin ya suntik ya jamu. Kalau 500 ngabi saya Tapi tidak ada efek ya? Tidak ada ya. Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjakiti ratusan sapi di Jember, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan setempat menyemprot hewan ternak itu dengan disinfektan dan mendistribusikan obat gratis kepada para peternak. Langkah ini dilakukan agar penyebaran PMK tidak semakin meluas. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember, tercatat 330 sapi terpapar PMK dan 45 sapi mati akibat penyakit ini di 31 kecamatan. Sedangkan lebih dari 420.000 ekor ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, dan babi rentan terpapar virus penyakit mulut dan kuku di Jember. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK agar tidak semakin meluas, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyemprot sapi dengan disinfektan serta mendistribusikan obat gratis kepada para peternak. Langkah ini dilakukan agar penyebaran PMK tidak semakin meluas. Untuk antisipasi penyebaran, awalnya kan kita melakukan kegiatan vaksinasi ya. Vaksinasi kita sudah sejak tahun 2022 melakukan kegiatan vaksinasi di seluruh wilayah di Kabupaten Jember. Kemudian kita berupaya pada tindakan pengendalian atau melalui pengobatan. Jadi pengobatan pada ternak yang sakit, kemudian juga penyemprotan desinfektan, juga KIE, artinya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana agar penyebaran penyakit ini tidak meluas. Seorang pria rusak lampu taman viral di media sosial. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jatim.
Saudara, ribuan ulat bulu menyerang SD Negeri Meruak 3 di Kabupaten Madiun. Sejumlah siswa yang baru masuk sekolah usai libur panjang terkena ulat bulu dan mengeluh gatal. Mereka pun dipulangkan lebih awal. Ribuan ulat bulu yang bersarang di pohon mangga membuat resah guru dan murid SD Negeri Meruak 3 Dagangan Kabupaten Madiun. Ulat bulu membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Ada 10 murid yang baru masuk sekolah usai libur panjang mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya akibat tersentuh ulat bulu. Mereka langsung ditangani dengan cara diolesi bedak dan minyak kayu putih ke bagian tubuh yang gatal. Pihak sekolah memulangkan lebih awal sebagian muridnya agar tidak semakin menyebar dan menyebabkan gatal-gatal ke seluruh murid maupun guru. Pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran untuk membasmi ulat bulu. Serangan ulat bulu sudah sering terjadi sejak lama. Setelah sekitar 1 jam, ulat bulu yang bersarang di pohon mangga dapat dimusnahkan. Anak-anak kan gatal gitu, sekujur tubuh. Terus sama ibu guru itu dikasih bedak dan minyak. Dan ternyata tadi pagi setelah habis liburan itu sebenarnya kemarin sudah ada mau disemprot, ternyata semakin banyak. Terus di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya semprot karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Lakukan damkar itu dengan membasmi ulatnya dengan cara dikasih pestisida, insektisida. Ya. Disemprot gitu ya? Ya, disemprot. Mas, ini jenis ulat apa sih? Jenis ulat bulu. Kalau laporan ulat seperti ini sudah sering terjadi Mas? Untuk damkar sendiri baru 2 kali ini. Ini yang kedua. Pas musim hujan ini ya? Pas musim hujan. Oke. Kalau tadi tim damkar juga sempat kena, itu gimana ceritanya? Sempat kena karena itu kan ulatnya, bulunya kan terbang kemana-mana. Seorang pria terekam kamera CCTV merusak lampu 3 taman di Kota Malang. Pelaku akhirnya dibekuk polisi dan sempat melukai polwan saat ditangkap. Kejadian perusakan lampu taman ini viral di media sosial. Inilah 2 rekaman CCTV perusakan lampu tulisan taman yang dilakukan oleh seorang pria dan viral di media sosial. Tindakan ini meresahkan warga karena saat ditegur pelaku justru berang. Ada 3 lampu tulisan taman yang dirusak pelaku, yaitu di Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Langsep. Polisi bergerak menangkap pelaku beserta barang bukti sepeda motor hitam di sekitar Jalan Wilis, Kota Malang saat malam pergantian tahun. Pelaku mengaku frustasi tak kunjung dapat pekerjaan dan sudah 3 hari mencari istrinya yang pergi dari rumah. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan melukai polwan. Yaitu melakukan pengerusakan objek dengan cara menendang menggunakan kaki. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Saudara, hujan deras di sejumlah wilayah membuat harga cabai rawit di pasaran Kota Malang naik. Kondisi ini mengakibatkan banyak tanaman cabai milik petani rusak. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp35 hingga Rp40.000 kini melonjak menjadi Rp70.000 per kilogram. Bahkan di beberapa pedagang pasar besar Malang, harga cabai rawit menyentuh Rp76.000 per kilogram. Menurut pedagang, lonjakan harga cabai rawit terjadi hanya dalam waktu beberapa hari dampak musim hujan. Kondisi ini membuat tanaman cabai milik petani banyak yang rusak dan kualitas cabai juga kurang bagus. Setiap kali mendatangkan cabai, pedagang harus memilah cabai agar mendapatkan cabai dengan kualitas bagus. Pengaruh, banyak yang rusak rumput.
Kalau kondisinya gimana? Kualitasnya? Kualitasnya kurang baik, kurang bagus. Banyak yang busuk, Mas. Jadi kalau mau jualan dulu diservis dulu, dipilih dulu. Tapi lebih mahal. Dipilih lagi, jadi mantepnya lebih mahal. Kementerian Sosial memperluas lumbung sosial di Kabupaten Kediri yang masuk kawasan rawan bencana. Program sosial untuk membantu warga terdampak bencana ini menelan biaya 18 miliar rupiah. Lumbung sosial di seluruh Indonesia sudah terserap 87% pada tahun 2024. Untuk perluasan lumbung sosial di Jawa Timur meliputi 53 titik, termasuk 2 lumbung sosial di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, dan Desa Maron, Kecamatan Banyakan di Kabupaten Kediri. Pengadaan lumbung sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Kediri ini dalam kawasan peta rawan bencana dan menelan biaya 18 miliar rupiah. Setiap lumbung sosial berisi makanan siap saji, peralatan dapur, perlengkapan untuk anak balita, tenda darurat, dan tenda keluarga. 1, 2, 3. Kita memiliki 730 titik lumbung sosial. Ini adalah ke 730. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini lumbung sosial nanti bisa dimanfaatkan dengan baik jika terjadi bencana. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Nah, maksud dari didirikannya lumbung sosial ini adalah dalam rangka memberikan dukungan khususnya bidang shelter dan logistik jika memang benar-benar terjadi bencana. Pasar Klojen jadi jujukan wisata kuliner tradisional hingga modern. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, ternyata pasar tradisional bisa menjadi jujukan baru untuk berwisata kuliner. Salah satunya Pasar Klojen Kota Malang yang menyediakan beragam sajian kuliner tradisional hingga modern. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Pasar Klojen Kota Malang sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Malang tidak lagi menjadi tempat belanja kebutuhan sehari-hari. Kini Pasar Klojen semakin populer dengan menghadirkan kuliner yang bervariasi. Perubahan konsep pasar ini tentu membuat anak-anak muda semakin tertarik untuk mengunjungi Pasar Klojen Kota Malang. Jika Anda berwisata kuliner ke Pasar Klojen, tidak perlu bingung ingin mencoba kuliner apa saja. Mulai dari kuliner tradisional seperti kue rangin hingga kuliner modern, semuanya ada di sini. Dijamin Anda tidak akan bosan berkeliling menyusuri tiap sudut Pasar Klojen. Salah satu penjual makanan di Pasar Klojen Kota Malang, Nur Hidayati bercerita, ia baru berjualan lumpur kentang selama 4 bulan, tetapi perkembangannya sangat pesat. Dalam sehari, ia dapat memproduksi 30-40 kg adonan lumpur kentang. Bahkan di akhir pekan mencapai 60 kg. Pasar Klojen ini jual lumpur aja, yang pempek itu keponakan sih. Lumpur ini lumpur apa aja, Ibu? Lumpur itu sama aja lumpur kentang, cuman yang dibedakan itu kan toppingnya aja. Kalau di ada ya kan banyak yang gini, tapi cuman saya lebih lengkap lah toppingnya, ada 6. Di sini kalau hari biasa Senin sampai Kamis itu bisa 30-35 kilo. Untuk adonan lumpur? Iya, padahal setiap kilo kira-kira jadi 25 sampai 30. Pasar Klojen menjadi destinasi wisata kuliner yang semakin viral di media sosial. Hal tersebut membuat pengunjung Nabila Maulidia tertarik untuk berwisata kuliner di sini. Ia bilang baru pertama kali berwisata kuliner di Pasar Klojen. Menurutnya, kuliner yang dijual di Pasar Klojen harganya terjangkau oleh kantong mahasiswa dan tentunya tidak akan bosan makan di sini karena pilihannya beragam. Tadi tuh kita karena belum pada sarapan ya Kak, jadi nyari sarapan dan kebetulan di Pasar Klojen kan banyak makanan viral, jadi kita cobain lah ke sana. Kalau menurut saya sih selain harga yang murah ya, masih terjangkau di kantong,
itu juga makanannya enak-enak dan banyak juga pilihannya Kak. Jadi yang nggak bosen lah kita kalau misalnya mau makan di sini. Kini Pasar Klojen Kota Malang sudah menjadi pasar yang digandrungi oleh anak-anak muda. Pasar tradisional tidak lagi membosankan karena sudah banyak pilihan kuliner yang disediakan dan juga menyediakan tempat nongkrong yang hits untuk anak muda. Nah saudara, memang tidak salah ya, Kota Malang ini juga dijuluki sebagai surganya kuliner. Karena di Pasar Klojen Kota Malang ini selain tadi ada jajanan tradisional, juga ada makanan modern khas Jepang. Yang saya makan ini yaitu sate daging olahan ayam khas Jepang yang namanya sukune. Jadi Anda tidak perlu khawatir kelaparan jika Anda berkunjung ke Pasar Klojen Kota Malang. Dari Pasar Klojen Kota Malang, Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.